Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Podcast Review. Podcast yang berisi materi-materi kuliah yang sudah diberikan di kelas, kemudian dikemas ulang dalam bentuk video dan disajikan dalam bentuk podcast. Nah, langsung aja materi kali ini akan langsung dibawakan oleh salah satu dosen dari Poltekkes Kemenkes Sumatera. Langsung silakan Bapak untuk menyajikan materi dengan topik-topiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yuda Anggi Juwantoro. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik yaitu sistem respirasi atau sistem pernafasan. Kita langsung aja bahas materinya. Jadi dalam sistem pernafasan itu tentu yang namanya oksigen kita butuhkan untuk kegiatan sehari-hari, untuk bernafas tentunya ya. Nah, tahukah kalian bahwa dalam satu hari ini kebutuhan oksigen kita itu sekitar 1.700 liter. Nah, selama ini kita mungkin cenderung biasa ya, atau mungkin abai dengan kondisi itu ya. Padahal kalau Anda bandingkan dengan orang-orang yang saat ini sedang dirawat di ICU, di UGD dan sebagainya, yang membutuhkan oksigen itu mereka harus bayar puluhan juta. Nah, kenapa kok puluhan juta? Karena kalau tadi kita bandingkan kan, ya, jadi dari 1.700 liter kebutuhan oksigen kita dalam satu hari, kalau kita kalkulasi bahwa harga 1 liter oksigen itu Rp25.000, maka dalam satu hari itu kita akan menghabiskan uang 42.500.000. Angka yang fantastis ya. Nah, tentulah ini yang menjadi bagian motivasi kita bahwa kita perlu bersyukur ya selama ini diberikan nikmat sehat untuk bisa bernafas yang luar biasa ya. Kalau kita bandingkan tadi orang-orang yang dirawat itu harus mengeluarkan uang untuk menghirup oksigen, sedangkan kita yang sehat ini kita bisa bebas tanpa harus membayar sepeser pun. Ya, sekali lagi kita harus bersyukur sebanyak-banyaknya bahwa sampai di usia ini, ya, usia mahasiswa di 20 tahun, ya, bahkan kalau saya di 30-an tahun, bisa menikmati yang namanya oksigen secara gratis. Ya, jadi ini yang perlu kita syukuri bersama. Nah, ini akan menjadi pembuka materi pada kesempatan kali ini yaitu tentang sistem respirasi. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Nah, bicara soal sistem respirasi atau sistem pernafasan itu terdiri dari dua bagian yaitu sistem pernafasan atas dan bawah. Di mana di sistem pernafasan atas itu terdiri dari hidung dan faring. Sedangkan untuk yang sistem pernafasan bagian bawah ada laring, trakea, kemudian bronkus dan juga paru-paru. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah rongga hidung atau cavum nasalis. Nah, rongga hidung ini berlapis selaput lendir berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan, di mana di dalamnya terdapat beberapa struktur penyusunnya. Yang pertama adalah bulu hidung. Nah, tahu nggak kalian bahwa ternyata bulu hidung ini ada fungsinya? Nah, fungsinya apa? Bulu hidung itu sebagai filter udara dari debu, kuman, bakteri, ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, jangan dipotong ya, jangan sampai dipotong habis ya. Jadi cukup dirapikan saja, misal sudah keluar atau outset dari hidung kalian ya. Jadi nggak usah dipotong habis, karena kalau dipotong habis nanti fungsinya tadi sebagai filter akan berkurang. Oke, lanjut. Di penyusun berikutnya adalah tulang hidung. Nah, inilah fungsinya tulang hidung adalah sebagai pemberi bentuk hidung. Di sini ada mancung, ada pesek. Nah, ini adalah fungsi atau manfaat dari adanya tulang hidung. Lanjut lagi penyusun berikutnya adalah serabut saraf olfaktori, di mana fungsinya adalah sebagai pengantar bau yang masuk ke dalam hidung. Bau itu kemudian nanti akan diteruskan ke otak untuk dianalisis bau apakah itu. Ya, sehingga kalian bisa membedakan yang namanya ayam goreng, tempe goreng, tahu goreng, dan sebagainya. Karena tadi bau yang masuk kemudian disimpan, diteruskan di otak, kemudian disimpan oleh otak. Sehingga di kemudian hari ketika membau hal yang sama tadi, otak itu sudah bisa menganalisis, oh ini bau ayam goreng, oh ini yang tempe goreng. Seperti itu ya. Jadi sudah disimpan di memorinya. Nah, begitu juga orang kalau flu. Orang kalau flu itu yang terjadi adalah bagian serabut saraf olfaktorinya tadi tertutupi oleh lendir. Nah, inilah yang membuat kemampuan mengenali baunya akan berkurang. Ya, sehingga orang kalau flu itu ya dia akan nggak peka lagi dalam mengenali bau. Karena tadi sarafnya tertutupi oleh lendir. Oke, kita lanjut lagi. Penyusun berikutnya adalah konka. Nah, konka ini mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Ya, jadi sebagai heater.
Sehingga ketika Anda di dataran tinggi, ya di pegunungan misalnya ya, udara yang di sekitarnya itu dingin, namun ketika masuk ke dalam hidung, itu akan dihangatkan oleh konka tadi. Sehingga udara yang akan masuk ke paru-paru itu akan cenderung lebih hangat atau ya kondisi tubuh lah, ya sesuai dengan suhu tubuh kita. Ya. Begitu juga kalau kondisinya ekstrim panasnya, begitu tadi masuk ke hidung, terus kemudian ada konka, nanti dari konka akan diolah udaranya sehingga oksigen yang masuk ke paru-paru juga akan cenderung lebih hangat. Ya, jadi tidak over panas tadi. Nah, oke. Itulah tadi beberapa fungsi ya hidung beserta penyusutnya. Sekarang kita lanjut ke faring. Nah, faring terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Nah, faring ini merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Ya, jadi, titik temunya adalah di faring ini. Kemudian, faring ini terdiri dari bagian nasofaring, ada orofaring, dan juga laringofaring. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke struktur berikutnya, yaitu ada laring. Ya, laring gambarnya seperti ini. Nah, laring merupakan pangkal tenggorokan, di mana pada laring terdapat sebuah katup yang selalu terbuka saat bernafas, yaitu epiglotis. Benar ya. Epiglotis ini berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara pernafasan sesuai dengan saluran masing-masing. Ya. Jadi ketika yang masuk adalah udara, maka yang membuka adalah epiglotis tadi akan membuka. Sebaliknya, kalau yang masuk itu makanan, maka epiglotisnya akan menutup. Di samping itu, pada pangkal tenggorokan terdapat pita suara yang merupakan organ penghasil suara pada manusia, yaitu disebut vocal cord. Nah, luar biasanya vocal cord ini mampu mengatur agar saat menelan, bernafas, dan berbicara tidak terjadi bersamaan. Yang jika terjadi bersamaan menyebabkan tersedak. Ya, jadi Anda sudah bisa bayangkan ya. Fenomena tersedak itu terjadi ketika kondisi yang harusnya digunakan untuk berbicara ya, vokal cord-nya tadi membuka ya, namun pada saat bersamaan Anda makan. Yang terjadi adalah tadi ya, pintu masuknya buka tutupnya akan terjadi gangguan atau not responsif lagi sehingga tadi makanan Anda menutupi saluran pernafasan sehingga terjadilah tersedak. Oke, tahukah kalian apa sih bedanya kerongkongan dan tenggorokan? Nah, betul sekali. Ya, jadi bedanya kerongkongan itu termasuk saluran pencernaan. Sedangkan untuk yang tenggorokan adalah termasuk saluran pernafasan. Oke, keren. Nah, sekarang kita lanjut. Di struktur berikutnya adalah batang tenggorokan atau trakea. Nah, tenggorokan atau trakea ini berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Oke, kemudian dinding tenggorokan ini tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Ya, jadi kalau Anda raba di bagian leher itu kan kayak raba banget ya, cincin-cincinnya. Jadi lingkaran-lingkaran tulang rawannya. Oke. Nah, pada bagian dalam rongga terdapat epitel bersilia. Nah, silia-silia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Seperti itu ya. Jadi kalau tadi hidung juga punya filternya yaitu bulu hidung. Nah, begitu masuk ke trakea, trakea pun di dalamnya ya di dalam trakea itu ada epitel bersilia. Nah, silia-silia itu yang akan menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan atau paru-paru. Sehingga yang masuk oksigen ke paru-paru itu kondisinya akan jauh lebih bersih dibanding yang awal tadi masuk. Ya, karena ada dua filter, hidung dan juga di trakea ini. Oke, kita lanjut. Di struktur berikutnya ada bronkus. Nah, bronkus merupakan batang tenggorokan, ya, saluran penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan paru-paru. Dan bronkus ini memiliki cabang, yaitu bronchiolus, yaitu di cabang kanan dan kiri, sesuai dengan paru-paru kita, ya, kanan dan kiri, seperti itu. Oke, nah, tahukah kalian bahwa bronkus ini antara kanan dan kiri cabangnya beda? Karena menyesuaikan tadi dengan paru-paru yang kita miliki atau manusia ya. Di mana di sebelah kanan ya itu bercabang 3, sedangkan di sebelah kiri bercabang 2. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke struktur berikutnya adalah paru-paru.
Nah, paru-paru terletak di rongga dada tepat di atas sekat diafragma. Jadi diafragma itu di bagian batas dari bawah paru-paru ya. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru terdiri dari dua bagian yaitu kanan dan kiri, di mana tadi saya jelasin yang kanan ada 3 lobus, sedangkan yang kiri 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 lapis selaput paru-paru atau pleura. Di bagian dalam paru-paru juga terdapat gelembung halus yang merupakan perluasan permukaan paru-paru yang disebut alveolus. Ya, jadi bronkus tadi masuk ke dalam area paru-paru, makin kecil cabangnya, di mana di ujung-ujungnya itu ada alveolus. Nah, tahukah kalian bahwa alveolus di orang dewasa itu kurang lebih sekitar 300 juta buah, ya, butir ya, karena bentuknya kayak anggur gitu, butiran-butiran anggur. Nah, di mana luas permukaannya alveolus itu dikisarkan ya sekitar 160 meter persegi atau 100 kali lebih luas daripada luas permukaan tubuh. Wow, luar biasa ya. Jadi 160 meter persegi itu ya kira-kira kayak lapangan apa ya? Mungkin lapangan voli ya, seperti itu ya. Itu kalau luas permukaannya digepengin ya. Jadi kalau alveolus itu dibuat geprek ya itu kemudian dijejer-jejer kayak gitu itu luasnya sekitar 160 meter persegi. Oke, sangat luas ya, luar biasa dan itu dikemas di dalam paru-paru kita. Ya, sekali lagi kita patut untuk bersyukur ya. Lanjut dari pembahasan sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Langsung aja simak video berikut ini. Oke, nah berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi serta tempat terjadinya pernapasan dapat terjadi atau ada 2 jenis mekanisme pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, penjelasan mekanismenya antara keduanya tadi kita bahas berikut ini. Jadi di fase inspirasi pada pernapasan dada, yang terjadi adalah mekanisme inspirasi yaitu otot antar tulang rusuk ya berkontraksi. Kemudian tulang rusuk akan terangkat ya di posisi datar, kemudian paru-paru akan mengembang. Selanjutnya, tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara yang ada di luar. Sehingga udara luar akan masuk ke dalam paru-paru. Oke, jadi ini fase inspirasi ya, masuknya oksigen. Sedangkan fase ekspirasi pada pernafasan dada, mekanismenya adalah otot antara tulang rusuk itu akan terjadi relaksasi, mengendor. Ya. Kemudian tulang rusuk akan menurun. Selanjutnya paru-paru akan menyusut sehingga tekanan udara dalam paru-paru akan jauh lebih besar. Sehingga yang terjadi udara yang ada di dalam paru-paru tadi akan terdorong untuk keluar dari paru-paru. Ya. Jadi CO2-nya akan keluar dari paru-paru. Oke. Ini ada mekanisme pernafasan dada. Nah, sedangkan kalau untuk mekanisme pernafasan perut yang terjadi adalah pada fase inspirasinya sekat rongga dada atau diafragma itu akan berkontraksi. Ya. Kemudian posisi dari melengkung menjadi mendatar. Selanjutnya paru-paru akan mengembang dan menekan udara dalam paru-paru. Sehingga udara dalam paru-paru akan lebih kecil dibandingkan tekanan udara yang ada di luar paru-paru atau luar tubuh. Sehingga udara bisa masuk. Oke, selanjutnya untuk yang fase ekspirasi. Yang terjadi adalah otot diafragma tadi akan relaksasi, kemudian akan mendorong posisi dari mendatar kembali menjadi melengkung. Kemudian paru-paru akan mengempis, sehingga tekanan udara di paru-paru akan lebih besar dibandingkan tekanan udara yang di luar. Sehingga CO2 atau karbon dioksida akan terdorong dari paru-paru menuju ke luar atau melalui hidung akan kita buang. Seperti itu. Nah, Anda bisa lihat gambarnya berikut ini. Oke, sekarang kita bahas di volume dan kapasitas paru-paru. Jadi, pada orang dewasa, volume paru-paru berkisar antara 5-6 liter. Ya, di mana udara yang dipernafaskan oleh tubuh itu atau terjadi sistem inspirasi-ekspirasi tadi digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah udara pernafasan biasa atau volume tidal.
Ya, jadi istilah lainnya adalah volume tidal atau pernafasan biasa, di mana volume udara yang masuk dan keluar sebanyak kurang lebih 500 ml. Kemudian ada yang namanya udara cadangan inspirasi atau udara komplementer, di mana udara komplementer ini sekitar 2.500 sampai 3.000 ml. Oke, selanjutnya ada udara cadangan expirasi atau udara suplementer, di mana merupakan udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru secara maksimal setelah melakukan expirasi secara biasa. Oke. Kemudian ada istilah lain lagi, yaitu udara residu, yang merupakan udara yang tersisa di dalam paru-paru yang berfungsi untuk menjaga agar paru-paru tetap dalam keadaan mengembang, di mana udara residu ini sekitar 1.200 ml. Inilah yang terjadi ketika pada film-film, ya, orang terjebak di satu ruangan yang hampa udara misalnya, atau mungkin di lift, maka untuk beberapa menit ke depan itu masih bisa bernafas karena adanya udara residu, ya, udara sisa yang ada di paru-paru. Jadi tidak langsung begitu orang itu memasuki atau masuk ke dalam ruangan yang hampa udara terus kemudian langsung meninggal karena kehabisan udara, enggak, karena ada sisa residu di dalam paru-parunya sekitar 1.200 ml. Jadi masih bisa bertahan dalam hitungan beberapa menit ke depan. Seperti itu. Nah, gambarnya, penjelasannya ada di gambar berikut ini. Ya, antara volume tidal, kemudian cadangan inspirasi, expirasi, dan juga volume sisa atau residu tadi. Oke, kita lanjut pembahasan yaitu frekuensi pernafasan. Jadi, frekuensi pernafasan adalah intensitas masuknya dan keluarnya udara per menit. Di mana pada umumnya intensitas ini atau frekuensi nafas normal itu di kisaran 16 sampai 20 kali per menit ya ini. Nah, ada pun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi pernafasan itu. Yang pertama adalah usia, di mana balita atau anak kecil itu memiliki frekuensi pernafasan yang lebih cepat dibandingkan yang manula atau lansia. Ya, karena semakin bertambahnya usia, maka intensitas pernafasan akan semakin menurun. Oke. Yang kedua adalah jenis kelamin. Faktanya adalah bahwa laki-laki memiliki frekuensi pernafasan lebih cepat dibandingkan yang perempuan. Ya, ini pengaruhnya mungkin ada faktor hormonnya, ada faktor psikologisnya juga. Berikutnya adalah suhu tubuh, di mana semakin tinggi suhu tubuh, misalnya pada orang yang demam, maka frekuensi pernafasan akan semakin cepat. Ya, karena proses metabolismenya, apalagi ditambah kondisi sakit tadi, ya, ini akan meningkatkan frekuensi pernafasan. Berikutnya adalah posisi tubuh. Frekuensi pernafasan meningkat saat berjalan atau berlari. Sedangkan sebaliknya, kalau diam atau mungkin duduk atau mungkin tidur itu akan cenderung lebih turun. Berikutnya adalah aktivitas. Ya, bahwa ternyata semakin tinggi aktivitas seseorang itu, maka yang terjadi frekuensi pernafasannya akan semakin meningkat. Oke, nah adapun kita lanjut di part berikutnya itu. Oke, kemudian kita lanjut di mekanisme pertukaran O2 dan CO2 antara alveolus tadi dengan pembuluh darah. Kita langsung lihat aja di gambar berikut ini ya. Jadi di gambar ini kita bisa lihat bahwa terjadi pertukaran gas antara oksigen dan CO2. Ya, antara pembuluh darah dan juga dengan alveolusnya. Jadi alveolus ini melekat dengan pembuluh darah, vena dan arteri, di mana pada arteri yang terjadi adalah udara yang ada di alveolus akan ditransfer, ya, akan dipindahkan ke arteri. Kemudian yang kaya oksigen tadi ya akan diedarkan ke jantung, kemudian dari jantung akan dipompa ke seluruh tubuh. Sebaliknya, vena yang melekat di alveolus akan mentransfer, ya, akan melakukan difusi CO2, ya, CO2 yang ada di vena tadi akan dipindah ke alveolus. Nanti dari alveolus akan dikirim yang tadinya tadi terjadi expirasi kemudian dikeluarkan oleh tubuh kita. Kita lanjut di beberapa gangguan pada sistem pernafasan. Yang pertama adalah asma. Tentu saja ini sudah familiar ya Anda dengar bahwa asma itu adalah gangguan pada rongga saluran pernafasan yang diakibatkan kontraksi otot polos pada trakea
dan mengakibatkan penderita sulit untuk bernafas. Ya. Tandanya apa? Dengan adanya kontraksi yang kaku dari bronkiolus. Nah, asma ini biasanya disebabkan oleh hipersensitivitas bronkiolus terhadap benda-benda asing seperti debu, kemudian bulu, cuaca, ataupun yang lainnya. Di mana masing-masing orang mungkin akan beda-beda penyebabnya. Oke, kemudian ada TBC. TBC merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Nah, bakteri ini dapat menyerang semua organ tubuh, tetapi paling sering adalah di paru-paru atau TB paru. Ya, istilahnya seperti itu. Nah, penyakit ini menyebabkan proses difusi oksigen yang terganggu karena adanya bintik-bintik pada dinding alveolus. Ya. Nah, TBC ini pun ditandai dengan batuk yang lebih dari 2 minggu. Jadi waspada untuk kalian ketika menemukan atau siapapun itu ya di sekitar kalian dia batuk selama lebih dari 2 minggu, maka kalian juga harus waspada. Waspada untuk menjauhi, waspada untuk menggunakan masker, dan bila perlu Anda infokan kepada yang bersangkutan untuk cek kesehatannya, untuk tahu apakah itu mengarah ke TBC ataupun mungkin penyakit yang lainnya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi di gangguan berikutnya ada bronkitis. Merupakan penyakit karena peradangan pada bronkus atau saluran pada tadi percabangan antara paru-paru kanan dan kiri. Nah, biasanya disebabkan oleh infeksi kuman, bakteri, virus, ataupun bisa juga karena asap rokok, debu, atau polutan udara yang lainnya. Ya. Dan salah satunya yang mengejutkan dan juga membuat kita sedih adalah bahwa bronkitis ini bisa karena di antara kita menjadi perokok pasif. Jadi kita nggak ngerokok, tapi kena dampaknya bisa kena bronkitis. Sehingga menjadi kewajiban kita untuk mengingatkan orang-orang yang merokok di tempat-tempat umum itu untuk ya kita informasikan untuk tidak merokok di tempat tersebut. Atau minimalnya ya kita menjauhi lah orang-orang tersebut. Ya seperti itu. Oke, luar biasa penjelasan beliau terkait topik-topik yang sudah dijelaskan tadi. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, langsung aja subscribe dan juga like, komen video-video yang ada di dalamnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terkait edukasi, baik itu mata kuliah metodiknya, statistik, anatomi maupun yang lainnya. Oke, sekian dari saya dan ketemu lagi di topik-topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.